Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mayangdini, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1.1 hingga modul 1.4. Dimulai dari pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu adalah kesimpulan tentang peran saya sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi yang telah dibuat pada modul sebelumnya. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa seorang guru sangat berperan dalam menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Guru itu harus ibda binafsik, yang artinya guru harus memulai dari diri sendiri. Memulai apa? Memulai hal-hal yang positif tadi, seperti disiplin positif, seperti posisi kontrol yang harus diambil. Kita melakukan hal-hal positif dari diri kita sendiri sebagai seorang guru. Maka secara tidak langsung murid akan lahir dari apa yang kita lakukan setiap hari. Pembiasaan yang kita terapkan setiap hari. Karena murid akan meniru perilaku seorang guru, bukan hanya apa yang guru katakan, tapi murid juga menirukan apa yang guru lakukan setiap harinya. Nah, sehingga guru sangat berperan penting. Lalu apa keterkaitannya dengan materi di modul-modul sebelumnya? Nah, guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah tidak bisa ujuk-ujuk membuat sebuah pembiasaan positif. Pasti guru tersebut punya referensi. Guru tersebut juga punya beberapa pembelajaran di mana sebelum lahirnya budaya positif tersebut, guru harus mengetahui tentang filosofi sebuah pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Salah satunya di mana seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah harus seperti taman, sehingga anak-anak tidak merasa bosan. Setelah itu anak-anak itu belajar bagaikan menanam benih padi, yang mana anak-anak itu nggak bisa dipaksa. Anak-anak murid hanya bisa dituntun, didampingi. Kita tidak bisa sebagai seorang guru menonton anak-anak harus menjadi ini, anak-anak harus menjadi ini. Kita tidak bisa. Seorang guru hanya bisa mendampingi tumbuh kembang anak-anak. Di mana dasar inilah yang kemudian ditarik untuk menjadi filosofi dalam membuat budaya positif yang ada di sekolah. Selain itu, peran apa? Nilai-nilai. Nah, dalam membuat nilai-nilai positif tentulah ada nilai-nilai yang harus kita perhatikan sebagai seorang guru. Di mana nilai-nilainya seorang guru harus memiliki nilai inovasi, nilai inovatif, nilai kolaboratif, nilai mandiri, berpusat kepada anak. Kita harus memiliki nilai-nilai tersebut sehingga kita bisa menciptakan sebuah budaya positif. Dan kita juga harus menyadari bahwa sebagai seorang guru kita memiliki peran yang sangat penting. Salah satunya yaitu adalah pemimpin pembelajaran, di mana seorang pemimpin pembelajaran itu harus menjadi tauladan, harus menjadi contoh yang baik untuk murid-muridnya. Sehingga dengan kita menyadari nilai dan peran yang harus dimiliki, maka kita merumuskan sebuah visi agar sekolah atau anak atau murid yang ada di kelas dapat berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, visi tersebut dibuat, kita membuat visi dengan melakukan tahapan-tahapan bagja, tidak sembarang tahapan. Visi tidak mudah untuk dibuat, tapi kita juga harus memperhatikan tahapan bagja di sana. Di mana pada akhirnya kita membuat sebuah visi, di mana visi tersebut nanti akan kita tuangkan. Di mana dalam melakukan budaya positif nanti kita juga bisa beracuan pada visinya. Sehingga saat murid melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung memberikan adjustment kepada murid tersebut. Kita harus melakukan segitiga restitusi, sehingga kita tahu alasan dari murid itu. Kita mengambil sudut pandang dari berbagai arah,
Jadi seakan-akan kita sebagai guru itu lebih menggali dulu kenapa anak ini melakukan kesalahan. Tidak selanjutnya langsung memberikan hukuman. Karena pada hakikatnya kita sebagai seorang guru hidup di bidang pendidikan, bukan hidup di dunia hukum. Sehingga apa yang kita lakukan kepada murid adalah bukan hukuman, tapi sesuatu yang dapat mendidik mereka. Seperti itu. Baiklah, untuk pertanyaan pemantik selanjutnya yaitu adalah sejauh mana pemahaman tentang konsep yang ada pada modul ini, seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru. Nah, adakah dari hal-hal tersebut yang menarik Anda dan ada di luar dugaan? Saya setelah belajar modul ini saya memahami bahwa setiap materi yang ada pada modul ini yaitu memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah budaya positif tadi. Dari bagaimana kita mempelajari sebuah teori kontrol misalkan, di mana guru di situ harus tahu posisi mereka saat mereka hendak menyelesaikan masalah yang ada pada siswanya, yaitu teori kontrol itu ada sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan juga sebagai manajer. Nah, sehingga dengan mempelajari teori-teori kontrol ini kita sebagai guru dapat mengetahui, terlebih kita dapat menyesuaikan posisi mana yang harus kita ambil untuk menghadapi kesalahan anak yang seperti apa. Karena setiap siswa tentu berbeda-beda. Ada siswa yang melakukan kesalahannya dengan benar-benar tidak sengaja, ada yang mereka melakukan itu karena dampak dari psikologi mereka atau lingkungan mereka di rumah. Sehingga di modul ini kita juga harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. Di mana kebutuhan di sini ada 5, yaitu survival, belonging, power, fun, dan juga freedom. Sehingga kita bisa mencocokkan posisi apa yang harus kita ambil untuk menghadapi kebutuhan anak yang seperti apa. Nah, selanjutnya pada modul ini kita menghadapi siswa yang memiliki permasalahan dalam pembelajaran. Tidak semena-mena kita langsung memberikan hukuman atau langsung menyatakan mereka bersalah. Kita juga harus melakukan segitiga restitusi. Dan jujur dalam modul ini hal yang sangat menarik bagi saya adalah segitiga restitusi ini, di mana segitiga restitusi ini sangat bagus ternyata untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, ini sangat tertarik karena ada tahapan-tahapan saat kita ingin memvalidasi tindakan yang salah kepada murid kita. Kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu, dan benar memang bahwa kita tidak bisa langsung marah-marah sama murid, menyatakan mereka bersalah. Ternyata hal itu tidak benar. Dimana kita sebagai guru harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Baru setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah dari murid itu. Setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas, sehingga murid tersebut tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat di kelas. Sehingga jatuhnya apa nanti? Jatuhnya adalah bukan hukuman, tapi sebuah konsekuensi, di mana mereka akan menyadari bahwa itu adalah konsekuensi yang harus mereka hadapi karena mereka tidak sesuai. Nah, jadi seakan-akan bukan hukuman. Jadi siswa tidak merasa mendapatkan hukuman, karena hukuman ini sangat berat ya akibatnya untuk siswa. Terlebih ada siswa yang bisa terkena mental dengan adanya hukuman. Maka saat kita menyatakan itu adalah konsekuensi, itu lebih istilahnya lebih kepada memberikan pendidikan kepada anak-anak seperti itu. Nah, itu hal yang menarik bagi saya pada modul 1.4 ini, yaitu adalah segitiga restitusi. Lanjut kepada pertanyaan pemantik selanjutnya, itu apakah saya pernah memiliki pengalaman yang terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini. Tentu saya memiliki pengalaman. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa segitiga restitusi ini sangat menarik bagi saya? Karena memang sebelum mempelajari modul ini,
langkah yang saya lakukan ternyata kurang tepat bagi murid saya. Saya langsung mengatakan, kenapa kamu seperti itu? Salah, harusnya gini. Nah, dari kata-kata saya saja ini menyatakan bahwa ternyata kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya akhirnya memahami bahwa dalam menyelesaikan permasalahan siswa, saya harus melakukan segitiga restitusi ini. Saya memulai dengan menstabilkan identitas dulu. Lalu saya juga perlu untuk menanyakan alasan dari anak tersebut secara baik, sehingga kita tahu bahwa ternyata anak tersebut juga memiliki alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering saya gunakan. Nah, jadi setelah saya mempelajari teori kontrol ini, sebelum modul 1.4 ini, saya menyadari bahwa saya tuh lebih kepada pemantau, bahkan lebih-lebih saya itu sebagai penghukum bagi anak-anak saya. Tapi setelah saya mempelajari, ternyata hal yang paling baik dilakukan seorang guru untuk menghadapi murid yang bersalah adalah sebagai manajer atau sebagai teman, seperti itu. Jadi saya merasa bahwa saya benar-benar harus memperbaiki apa yang harus saya perbaiki dalam pembelajaran, seperti itu. Mungkin itu saja koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan terkait modul 1.1 sampai modul 4, bahwa pada intinya sangat ada keterkaitan di setiap modul, di mana dari kita mempelajari sebuah filosofi tadi tentang pendidikan, kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dan seharusnya kita perbaiki, di mana kita harus membuat murid merasa nyaman, merasa aman, merasa merdeka, di mana pembelajaran harus berpusat kepada murid, bukan teacher center. Nah, di mana selanjutnya untuk melakukan perubahan kita harus mengetahui nilai dan peran-peran seorang guru, di mana guru harus memiliki 5 nilai yang sangat bermanfaat, antara lain inovatif, kolaboratif, mandiri, dan yang lainnya. Juga peran sebagai pemimpin pembelajaran, dan di mana setelah itu seorang guru memang harus punya visi, di mana visi tersebut diturunkan ke prakarsa menjadi sebuah pernyataan prakarsa pernyataan, di mana prakarsa perubahan di situ akhirnya dapat diterapkan, dapat dilakukan sebuah prakarsa perubahan melalui tahapan bagja, sehingga nanti apa yang kita menjadikan visi dapat kita terapkan di sekolah, sehingga terciptalah yang namanya budaya positif di sekolah. Baiklah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.